Shalom, salam sejahtera, damai, kasih, kebenaran dan kuasa Tuhan melimpah-limpah menjamah setiap hati pemirsa dimanapun berada. Saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami bersyukur, yuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia setia dan Dia berjanji akan menyertai kita sepanjang masa. Surya pasti bersinar saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, kuatkan harap, Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan itu setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, janjimu itu adalah kebenaran. Kami hidup oleh karena kebenaranmu yang selalu memerdekakan kami, menolong kami, membimbing kami, menguatkan kami. Surya pasti bersinar. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus hadir, tak tinggalkan kita. Amin. Siapa yang percaya katakan amin, amin. Apapun keadaan kita hari ini sebagai manusia biasa, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak biasa. Pertolongan Tuhan selalu akan hadir di saat-saat sulit, bahkan terkelam sekalipun. Kita percaya Tuhan itu setia. Saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, kuatkan harap, Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia,
tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Praise God forevermore. Glory to God. Tuhan Yesus sangat setia, dan aku bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, kuatkan harap, Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Makasih Tuhan Yesus. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami belajar percaya Tuhan, bahkan sampai detik-detik terakhir kami belum melihat bagaimana kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, kesehatan kami, namun kami tetap percaya janji Tuhan ya dan amin. Surya bersinar pasti di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus datang menemani setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Dia penolong yang setia. Amin. Halo semua Bapak Ibu sekalian. Senang dingin bisa kembali menyapa saudara-saudaraku melalui pelayanan live streaming ini. Yes, amin. Yesus luar biasa. Halo, Pastor sapa dulu ya. Bapak Ibu sekalian ada di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Shalom. Halo yang ada di halaman Facebook. Shalom. Yang ada di grup doa WhatsApp dan grup doa Telegram. Shalom Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan pendengar yang Pastor Andy kasihi, hormati, dan juga doakan. Kayaknya, rasanya dalam hidup ini banyaklah orang ya yang pernah mengalami dituduh macam-macam fitnah, ataupun juga kalau kita dalam dunia pelayanan itu bahasanya memakai istilah sesat. Kalau di dalam dunia sehari-hari, dunia komunikasi, dunia dalam diskusi atau dua arah ya, komunikasi pembicaraan itu biasa, atau dalam rapat ketika ada silang pendapat, ada yang berkata, pikiranmu itu loh sesat, begini loh seharusnya. Jadi istilah kata sesat ini ya barangkali saudara-saudara pernah
mengalami, cuma mungkin dalam versi yang berbeda. Berbeda yang dialami oleh hamba Tuhan, dan juga bagaimana kita mau belajar firman Tuhan. Banyak kisah-kisah dalam Bible, orang benar, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mendapatkan tuduhan, perlakuan, ataupun juga hukuman, siksaan oleh karena orang-orang yang memberikan label atau menuduhkan sesat. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap seorang hamba Tuhan atau saudara-saudara hari ini sebagai orang percaya, atau sering disebut juga anak Tuhan Yesus. Bagaimana sikap ketika dalam hidup ini, pelayanan ini, keluarga Bapak Ibu, maupun juga mungkin di studi, di kampus, saudara-saudara di kantor, atau real, hidup yang real saja deh. Karena firman Tuhan ini yang pastor lakukan adalah firman Tuhan yang mendarat. Bukan firman yang terlalu tinggi, yang membuat orang kagum, sampai-sampai tidak mengerti apalagi dapat melakukannya. Saya orang biasa, saya bukan orang pintar, saya bukan orang hebat, saya hanya orang biasa. Namun saya belajar untuk tetap memiliki iman dalam Yesus. Iman dalam Yesus itu yang luar biasa. Jadi siapapun juga saudara-saudara, ketika kita memiliki iman dalam Yesus, itu iman dalam Yesus yang luar biasa. Nah, sikap ketika saudara-saudara mengalami silang pendapat atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita jalani, atau berbeda. Kadang-kadang perbedaan itu kan disikapi dengan bermacam-macam, tapi seringkali dan hampir semua merasakan mendapatkan hal-hal yang kurang oke, dituduh macam-macam dah di hari-hari ini. Oke, kira-kira itu sebagai pembukaan. Kita mau sekarang time for Bible. Saya percaya, pastor ini percaya, Bapak Ibu sekalian orang percaya, bahwa ketika firman Tuhan diberitakan, ketika kita mendengar sabda firman Tuhan, ada mengalir kesembuhan, ada aliran surgawi, karena kita beritakan firman surgawi. Yes, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amen. Yeay. Ayo saudara-saudara, kita melihat beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Di sini hamba Tuhan bernama Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Ya. Jadi kira-kira Pastor Andy juga belajar menjadi hamba Tuhan yang terus belajar dan sekarang memberikan nasihat atau sharing atau membagikan berkat rohani kepada Bapak Ibu sekalian yang terberkati, yang senang, yang terus bertumbuh melalui pelayanan yang ada ini. Baik, saudara-saudara, selamat mendengarkan ya, dan menyimak dan mengaminkan serta bertekun, belajar dan setia melakukan firman Tuhan. Hamba Tuhan ini kita tahu Paulus hidupnya itu ketika sudah diubah Tuhan dari seorang yang keras, yang hobinya itu ganas membunuh gitu, sombong rohani, merasa pintar karena dia murid langsung dari seorang tokoh yang sangat terpandang di zamannya, Gamaliel. Intinya dia gitu ya, dia gelarnya tinggi, akademisnya mungkin cum laude selalu gitu, dan dia punya prestasi. Ketika sang terang itu, Yesus Kristus, mengubah hidupnya, dia melayani dengan caranya. Namun tuduhan-tuduhan terus datang. Bahkan dia mau diadili, mau dicari, mau dibunuh, mau ditangkap.
dengan kompor gas, isu-isu yang digoreng-goreng gitu. Jadi namanya menggoreng-goreng isu itu sudah ada dari zaman Bible, saudara. Ya, cuma sekarang mungkin versi lebih modernnya lah, kira-kira begitu. Oke, kita pernah tahu bagaimana rasul-rasul termasuk Paulus hidupnya menyampaikan kebenaran, dalam kebenaran melayani Tuhan yang hidup. Tetapi kadang di dalam pelayanan itu, saudara, kita mendapat tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Itu disebut tantangan. Itu disebut ujian. Sama Bapak Ibu sekalian juga di dalam keluarga kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Itu adalah sebuah proses. Proses itu sebetulnya ada baiknya. Ada orang yang terus mau dimanja. Ada orang yang terus mau disayang. Tapi kadang-kadang keadaan, situasi, ataupun pasangannya dengan dia terjadi silang pendapat. Dan dia pikir itu buruk. Ternyata tidak. Karena proses itu mendewasakan. Proses itu adalah sebuah kelas pelatihan. Proses itu untuk membuat sikap hati tahan uji. Nah, ketika seseorang keluar dari sebuah proses, karena proses itu banyak, proses demi proses. Ketika seseorang keluar dari satu proses, sikapnya ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Jadi kalau hasil proses dan misalnya dia seorang penulis bukunya ini bisa memberkati banyak orang. Karena barangkali tidak semua orang melewati kelas prosesnya dia, tapi orang bisa belajar sikapnya itu membawa pada tahan uji, kemenangan, ketekunan, dan berbuah. Dan buahnya itu akan menjadi berkat. Kalau dalam akademis itu gelar akademis S3, doktor. Kalau misalnya dari doktornya itu dia ada prestasi, misal menulis buku, dan bukunya ini salah satu dipakai untuk mengajar, dipertimbangkan doktor ini untuk mendapat gelar kehormatan profesor, gitu ya. Kalau saudara-saudara sudah kuat, tetap tekun, tahan uji, melewati sebuah proses, Bapak Ibu juga bisa. Tuhan nanti kasih kita sebuah kehormatan. Nanti di sana, kira-kira bahasanya begini, profesor, sudah tahan uji, jadi teladan, tidak cengeng, tidak baper gitu. Ya, tidak dikit-dikit mundur, tidak dikit-dikit, udahlah, CPD, enggak. Saudara-saudara juga kalau bisa terus berprestasi jadi teladan, hidup kita pelayanan Tuhan percayakan jadi teladan, bisa juga. Istilah kata Bapak Ibu jadi profesor, maksudnya surga memberikan gelar kehormatan. Itu loh anakku yang kukasihi, itulah anakku yang kubanggakan. Lihat, seperti Ayub dibanggakan, diuji, diproses, tapi puji syukur tetap dia menang. Dan Tuhan tidak berhutang, Tuhan memberikan dia bonus lipat kali ganda. Oke saudara-saudara, kita sekarang melihat kehidupannya hamba Tuhan ini, Paulus. Bagaimana setelah dia melewati banyak hal, dituduh, dikatakan sesat macam-macam, penyesat macam-macam, sudah. Ya, banyak saudara melihat di kisah-kisahnya, termasuk di buku Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sikapnya hamba Tuhan ini ketika dituduh sesat, dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika mengalami hal-hal yang mungkin tidak sama tapi serupa lah, cuma dalam konteks yang berbeda. Yuk kita sama-sama mau meneladani, belajar, dan memiliki sikap yang sama. Oke, 1 Timotius 1 mulai ayat 12 sampai ayat yang 17 ya.
Demikianlah sabda firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, yang akan memberikan label setia itu dari Sang Setia. Bukankah itu tercatat dalam kitab Wahyu? Dia adalah Sang Setia. Ketika Sang Setia berkata, Andi Simon atau saudara sekalian, semisal di sini ada, oh ya, halo England, kamu setia. Dari Sang Setia, ini keren banget. Keren banget. Keren banget. Yang sudah mempercayakan pelayanan, mungkin saudara-saudara mungkin dunia bisnis, dunia kerja, dunia pendidikan, itu kepercayaan dari Sang Setia. Kita nggak usah cari muka sama manusia. Muka kita sudah dikasih sama Tuhan. Tidak perlu kita CM sama manusia. Manusia itu up to date, labil. Kadang-kadang kita baikin, dia bilang baik. Kita lupa baikin, dia bilang nggak baik. Karena kebaikan manusia itu cuma satu kali. Ketika satu kali bikin salah, sepertinya luntur semua kebaikan setahun itu. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi orang model begini Bapak Ibu, dikasihi Tuhan Yesus. Bukan dicari-cari salahnya. Sifat orang percaya itu masalah yang besar. Ya, pesan ulangi ya, yang di YouTube tadi ada nge-lag. Sifat orang percaya itu adalah masalah yang besar itu dikecilin aja dah. Lantas kalau masalah kecil ya di skip aja deh. Bukan cari-cari masalah. Kalau kita meneladani Tuhan Yesus, kita melihat Bapak Ibu, ini seorang penghujat loh. Seorang penganiaya, bahkan seorang pembunuh. Ganas, tega, kejam. Tetapi kasih Tuhan itu juga dicurahkan bagi orang model kayak begini loh. Dan ternyata sifat-sifat itu telah dilakukannya tanpa pengetahuan atau di luar iman. Jadi iman bukan cuma sekedar sebutan atau dikatakan, tapi iman adalah hidup yang diubahkan. Amin. Iman adalah hidup yang baru yang datang dari Yesus Kristus. Bapak Ibu tiap hari ngomong api, 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 itu tidak membakar Anda dan Anda tidak pernah mengalami panasnya api. Tapi coba ambil korek, nyalakan, pasang di bibirmu, sekejap saja. Au! Panas. Berbeda kita berkata-kata api jutaan kali, engkau gak merasakan panasnya api. Demikian pun
iman itu bukan cuma sekedar kata-kata atau pemanis bibir. Iman adalah hidup yang diubahkan. Di luar iman, kita mungkin seorang pembunuh dan penjahat, penggosip, pemecah, bla bla bla. Tapi di dalam Yesus, imannya yang diberikan itu mengubah hidup menjadi baru. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan dalam kasih Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini mengulangi kalimat dari Yohanes pasal 3 ayat 17. Yesus datang tidak untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Membayar dosa, menyelamatkan jiwa masuk surga bersama Bapa yang baik. Terus siapa kita manusia mau menghakimi kanan kiri? Istri-istri, berhentilah hakimi suamimu. Suami-suami, berhentilah juga hakimi istrimu. Jemaat-jemaat, berhentilah hakimi gembalamu. Para gembala, berhentilah hakimi jemaatmu. Mungkin dia jemaat Tuhan, mungkin dia belum berubah. Udah Bapak Ibu khotbah setahun dan dia terus hadir, tapi khotbahmu tuh sudah luar biasa banget. Orangnya yang belum berubah, tidak usah dihakimi. Tugas kita berkhotbah, tugas kita mendoakan. Yang mengubah adalah Roh Kudus dari Bapa. Kita percaya semua indah pada waktunya. Bukan tugas kita mengubah orang lain, tugas kita mendoakan orang lain, tugas kita menjadi pemberita. Ini sikap daripada hamba Tuhan ketika difitnah, dikatakan sesat, penyesat, pengajar sesat, dan bla bla bla. Mungkin kau sedang mengalami kondisi ini dan air mata sedang membasahi berlindung di pipi Bapak Ibu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Semua orang punya aib di dunia ini. Tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang sempurna. Tapi kenapa begini? Kenapa begitu? Proses ini harus mendewasakan kita supaya kita lulus dan mendapatkan mahkota surgawi. Perkataan ini benar Bapak Ibu dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu sekalian, termasuk orang-orang yang menjahatiku, tidak usah cari dosa kesalahanku, banyak. Tidak usah congkel-congkel masa laluku, kegagalanku, aibku, banyak. Banyak, tidak usah cari-cari, banyak. Bahkan kalau orang berdosa, tempatnya di neraka terdalam. Barangkali sayalah orang yang dilempar ke dalam api neraka terdalam itu. Maka saya butuh Yesus. Saya butuh Kristus penebus. Saya gak bisa berubah. Saya butuh tangan kasih-Nya yang bisa mengubahkan saya. Saya sampah. Bersyukur ada pemulung yang mau mendaur ulang hidup saya. Ketika daur ulang hidup saya dan hari ini saya merasakan hidup yang baru. Saya belajar karena masih manusia untuk menjadi sebuah alat yang dipakai tepat seperti dibentuknya tujuan awalnya.
Saya orang berdosa. Bahkan saya yang paling berdosa. Di antara ini begitu banyak orangnya. Saya nggak perlu tunjuk siapapun. Saya berkata saya orang paling berdosa. Maka saya memilih Yesus karena hanya Yesus yang mau menyelamatkan orang berdosa. Saya tidak memilih penyelamat yang lain. Saya tidak menerima Tuhan yang lain. Karena hanya Yesus Kristus yang memberi kesempatan kepada saya, orang yang paling berdosa ini, diterimanya, dikasihinya, dipakainya. Kalau tiap hari bisa mendoakan orang, tiap hari bisa melihat orang tersenyum, sekarang ada berkat, masih ada sekian ton, kita mensalurkan hari demi hari. Pastor ada dapat berkat, pastor juga mau salurkan berkat-berkat itu. Mungkin tidak banyak, tapi saya mau kasih lihat kepada dunia di medsos ini. Direkam sengaja, pamer bukan. Tanpa pamer pun sudah banyak orang tahu kehidupan orang percaya adalah memberkati. Tapi memang pastor kasih tunjuk pada dunia bahwa kasih Yesus masih ada dalam dunia. Sementara orang-orang mungkin kekurangan kasih, kehilangan kasih, kasihnya mati. Tetapi saya mau kasih tunjuk kepada dunia bahwa di dalam dunia ini ada satu pribadi yang kasihnya tidak pernah mati, yaitu kasih Yesus Kristus. Dan saya belajar menjadi implementasi kasih Yesus di dalam dunia ini. Dunia kekurangan kasih betul, tetapi dunia tidak kehilangan kasih. Dan saudara dan saya yang dikasihinya, biarlah kita mengalirkan, membagikan kasih itu supaya orang di sekitar kita tahu. Orang sibuk menghakimi, orang sibuk urusan uang, orang sibuk bicara soal, bahkan tadi Pastor sempat melihat ada satu komentar, tidak tahu bagaimana ada orang yang sibuk bahkan ricuh, ribut hanya gara-gara tidak mendapatkan haknya sebagai penceramah begitu. Ke depan pastor rindu sekali sebetulnya keluar melayani, maksudnya ke kota-kota di luar Balikpapan. Kalau saudara-saudara menyaksikan ini dan mungkin suatu hari dalam berkat Tuhannya rindu untuk kita bertemu di kota-kota yang lain, sebetulnya pastor tidak juga mau melayani, berkunjung ke gereja atau ke kota atau ke pelayan Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya duduk saja, menikmati suasana-suasana ibadah di gereja Bapak Ibu. Tidak harus melayani, tidak harus tunjuk saya pimpin doa, tidak harus saya mau jadi jemaat. Biasa saja menikmati suasana-suasana yang hilang sekian tahun ini karena pandemi, ya saudara-saudara. Ataupun barangkali ada yang istilahnya, apa sih syaratnya ngundang Pastor Andy Simon untuk melayani ke tempat kami? Mau tahu syaratnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ayo, mau ngundang Pastor Andy Simon? Bisa-bisa aja, ada syaratnya. Nah syaratnya ini mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget, Oke. Syaratnya adalah jangan siapkan apapun fasilitas. Tidak usah rapat panitia untuk kumpul anggaran. Tidak usah pikirkan nanti Pastor Andy makan malam di mana, dinner di mana, lunch di mana, hospitality-nya, akomodasinya, transportasi. Tidak usah pikirkan Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan pastor datang ke satu kota di luar Balikpapan, pastor akan datang dengan sendiri mungkin, atau bawa tim yang ada, atau tim lengkap. Syaratnya jelas. Tidak
meminta apapun. Tidak usah siapkan penginapan, tidak usah siapkan tempat makan, tidak usah siapkan tiket, tidak usah siapkan amplop, tidak usah Bapak Ibu. Itulah syaratnya. Karena pastor datang bukanlah sebagai orang yang harus dihormati, tapi saya datang sebagai orang yang mau mendoakan. Dan saya hamba Tuhan, Tuhan memberkati saya. Tuhan pasti menyediakan apa yang saya perlukan. Jelas sudah? Ya, justru kalau saudara mau siapkan ABC, pastor malah nggak datang. Tapi kalau saudara justru berkata, kata-kata sama Tuhan lah, karena saya kan hamba Tuhan. Kalau saudara doa sama Tuhan, Tuhan kan tinggal perintah kami datang. Tuhan perintah kami datang ya atas tuntunan Tuhan. Maka saudara-saudara, syaratnya jelas. Kalau mau ngundang Pastor Andy, tidak usah siapkan apapun, termasuk jangan pernah bicara persembahan kasih dengan Pastor Andy. Hari ini saya hanya seorang hamba yang melayani Tuhan. Saya terus sadar saya ini orang yang berdosa. Hanya kasih karunia Tuhan Yesus saja saya boleh jadi berkat bagi setiap orang, Bapak Ibu sekalian. Lanjut ayat 16 dan 17 ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17 ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Tuhan yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amen. Yes. Wah, langsung banyak banget. Ke Medan Pastor, ke Bontang Pastor, kemana? Surabaya Pastor, ke Jakarta, Timor Leste, banyak banget. Makasih. Bapak Ibu, doa. Saya seorang hamba Tuhan. Mungkin sebentar, mungkin besok ketika Tuhan mendorong, menggerakkan, memerintahkan, menyuruh, menuntun saya semisal ke Makassar, saya akan ke Makassar. Bahkan di sana bukan cuma sekedar kita hadir, kita nggak mau meminta apapun fasilitas. Justru kami berpikir kalau di satu kota bagaimana kami bisa memberkati. Contoh kami sekarang lagi pesan ini sekian ribu kantong sembako begitu. Jadi semisal one day, contoh ya, saya orang Makassar, dalam berkat Tuhan pasti satu hari saya ke Makassar. Karena sejak mama papaku dipanggil pulang ke surga, sampai hari ini Bapak Ibu, Pastor belum ke Makassar ya. Maka Makassar adalah satu kota destiny, tujuan saya setelah ini. Karena selain ketemu saudara-saudaraku di Makassar, mendoakan Bapak Ibu di Makassar, juga mau ziarah kubur gitu ya. Sehingga terpikir nanti ya ketika tas sembakonya itu kan kemarin udah habis tuh. Kita kemarin waktu prepare yang 5 ton beras itu kan sudah habis. Jadi kita sekarang lagi pesan lagi sekian ribu. Nah, lalu terpikir gitu, nanti kita bawa aja sekian ratus tasnya saja, kan dilipatkan compact ya. Lalu kita misalnya contoh di Makassar, kita cari channel di mana distributor beras gitu. Lalu kita beli di sana dalam berkat Tuhan. Lalu akhirnya satu pagi gitu ya, Pastor jalan di lapangan Karebosi, wis Makassar, Karebosi, waktu Makassar, wis
Pagi-pagi tuh di Makassar bisa ke nasi kuning, wis, bisa ke coto Makassar, wis, bisa ke pangsit mie gitu ya. Tapi sebelum kita sarapan gitu, kita berbagi kasih gitu ya. Jadi kita di lapang Karebosi kah? Kalau lapang Karebosi mah kayak jogging ya. Artinya carilah titik-titik yang dimana ada kumpul penyapu jalanan, saudaraku yang mungkin pagi-pagi masih mencari nafkah untuk hari itu, kita mau hadir di sana gitu, hadir di Makassar, lalu kita bagikan kepada mereka. Jadi bisa dong, bisa, karena kita kan tidak usah bawa dari Balikpapan sembakonya, kita yang penting tasnya aja. Ini sebuah pelayanan. Wis, Pantai Losari, pisang epe dong, pisang epe, pisang hijau, pisang di epe-epe gitu. Jadi saya percaya kebahagiaan orang percaya ini ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain itu kita nggak lihat agamanya, nggak lihat bajunya, tapi kita lihat sebagai sesama. Sudah itu, ya pulang kita ke Balikpapan. Yes. Oke, saudara-saudara sekalian, ya difitnah, dibilang sesat, dijelekin, dituduh, apapun saudara-saudara, kita belajar hari ini dari seorang hamba Tuhan. Dia bersyukur karena Tuhan yang memberikan dia label setia. Dia bersyukur, dan itu semua menyadarkan bahwa memang dia gak sempurna. Dulu dia orang paling berdosa, pembunuh, penghujat, orang jelek banget. Tetapi Tuhan itu mengasihi orang berdosa, dan mau mendaur ulang seperti hidupnya Paulus. Hidupku juga dong, saya sampah yang sudah didaur ulang. Bagi Bapak Ibu sekalian, hidupmu juga dulu rusak, jangan malu. Saya punya tato di badan sebelum Pastor Andy menikah. Jangan tanya lagi ya, kok pastor kawin? Bukan itu lagi, kita sudah lewati fase itu. Pastor itu dalam bahasa Inggris kita ambil dari 5 jawatan, surat Efesus 4 ayat 11. Salah satunya adalah pastor ya, atau dalam teks berbahasa Indonesia menjadi gembala. Ya, jadi jangan tanya lagi, pastor kok menikah? Nah, ketika pastor menikah dan mau lahir anak pertama, ada rencana tato di tubuh pastor Andy mau dihilangkan. Tapi zaman itu Bapak Ibu, untuk hilangkan tato itu laser, dan laser itu akhirnya membuat efeknya itu rusak kulit yang dihapus tato itu. Dan ketika saya ngebet banget, karena supaya nanti ketika punya anak ya, anak itu tidak perlu tahu bahwa papanya dulu bekas penjahat, bekas narapidana, bekas pecandu, bekas pecina, bekas pemabuk, bekas penjahat. Maunya dihapus begitu. Tapi kalau dihapus pakai laser zaman itu, entah sekarang lebih canggih ya, itu malah kulit seperti habis digoreng gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya sadar. Dulu belum sadar, karena proses ikut Tuhan itu menjadi setia itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi awal pelayanan pastor selalu pakai tangan 3/4 atau tangan panjang gitu, hemnya, supaya tidak kelihatan bahwa saya dulu penjahat. Sehingga suatu hari Tuhan memberi pencerahan kepada saya, jangan pernah malu masa lalumu. Justru aku bisa pakai masa lalu orang seperti Paulus ini untuk menjadi kesaksian untuk masa kini. Nah, sejak hari itu saudara-saudara, saya tidak lagi merasa minder, merasa malu dengan kegagalanku atau kejahatanku atau karakter atau buahku di masa lalu. Tapi sekarang justru semakin banyak orang tahu bahwa saya orang yang sampah. Tuhan ajar saya, semakin buruk hidupmu di masa lalu, dan hari ini engkau bisa diubah oleh Tuhan. Meskipun belum sempurna, sedikit, one step ahead saja, engkau maju, ada perubahan. Kita sedang bersaksi, Tuhan sanggup mengubah sampah, mendaur ulang menjadi sebuah alat yang dipakai surga untuk menyatakan kebaikan Bapa. Nah, hari saudara-saudara, pastor bebas. Artinya kemana-mana celana pendekan, celana pendek lagi. Ini kaos pendek-pendek aja, orang beli
pendetanya pastor bertato. Ya biarin itu dulu, tapi sekarang saya dulu yang berdosa, Tuhan Yesus ubahkan. Kamu preman, kamu bertato, bagaimana? Ya kemarin pastor dalam 2 titik ditemani oleh organisasi masyarakat pemuda Pancasila, keren-keren ya. Nah kemarin videonya sudah naik saudara-saudara, yang bagi-bagi beras di Pasar Impres Kebun Sayur Balikpapan. Nah hari ini nanti diposting videonya, bagi-bagi beras lagi di Kampung Baru ya. Dan wis, ormas pemuda Pancasila keren-keren, mereka menemani. Tentu ada yang gondrong, ada yang rambutnya pirang gitu ya. Kalau mereka buka jaketnya mungkin ada tatonya juga. Tapi justru karena Tuhan sudah menerima saya tidak membeda-bedakan. Saya bisa peluk mereka, saya bisa kasih mereka, karena saya tahu saya dan mereka adalah sama. Hanya saja saya sudah menerima Yesus Kristus dalam hidupku. Saya percaya suatu hari ketika mereka pun menerima kasih surgawi ini, mereka juga akan diubahkan. Amin. Itu saya saudara-saudara sekalian ya. Oke, dalam hidup kita pasti banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi kita belajar untuk percaya. Kita belajar untuk bersyukur. Kita belajar untuk berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Amin, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus yang terbaik buat hidupmu dan juga buat hidupku dong. Kita sama-sama katakan, saat keadaanmu tak sejalan denganmu, belajar tetap bersyukur. Tetaplah bersyukur, Dia Tuhan yang terbaik. Amin. Saat sekelilingmu tak mengerti hatimu, tetap hatimu bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Tetap kita harus bersyukur
Tetap kita harus bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus yang terbaik. Diberkati engkau dan kesehatanmu, diberkati engkau dan keturunanmu, diberkati engkau dan pekerjaanmu, diberkati engkau dan masa depanmu, diberkati makanan, minuman yang engkau makan dan minum, menjadi berkat kesembuhan buat tubuh, jiwa, rohmu. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, buah tanganmu, buah pikiranmu, serta hidup dan pelayananmu. Saudaraku rekan pelayanan, diberkatilah engkau dan pelayananmu dan gereja di mana Bapak Ibu menggembalakan. Diberkatilah kita semua untuk memberi kesaksian. Tuhan datang, Tuhan rela mati dan berkorban di kayu salib untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang sakit, supaya melalui bilurnya sakit penyakit itu dapat disembuhkan. Pastor Randy pesan, jangan putus asa, jangan menyerah. Kegagalanmu hari ini belum akhir. Masih ada kesempatan. Ada Tuhan yang bisa menerima hidupku dan hidupmu. Ada Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ada Tuhan yang bisa memulihkan dan bahkan menghapus aib kegagalan kita di masa yang kemarin. Namanya adalah Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu sekalian pertama kali menyaksikan pelayanan ini, bukalah hatimu. Dan jika engkau mendapat kasih karunia-Nya, terimalah Dia dalam hidupmu. Dan saat engkau menerima Dia, Yesus Kristus, kami harus ucapkan, selamat menjadi manusia yang baru. Selamat karena terang itu datang dalam hidupmu. Selamat karena kita saudara di dalam warga surga. Praise God forevermore. Ku bersyukur sekalipun sekelilingku tidak mengerti saya, tetapi firman Tuhan datang dan saya mengerti Tuhan sanggup menolongku. Biarlah pujian ini menghantar kita semua masuk hari yang baru, hari yang penuh dengan kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia Tuhan yang terbaik. Praise God. Haleluya. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Aku mau memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang terbaik. Yeay. Sama-sama katakan. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Yeay. Tetap hatimu bersyukur. Katakan tetap. Tetap hatiku bersyukur. Tetap kami bersyukur. Tetap hati kami bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang terbaik. Yes, solo fide. Hiduplah oleh iman, karena Immanuel, rahmat Tuhan Yesus serta kita selama-lamanya. Bless you.